Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbina, NIM 091058132030. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang design thinking. Design thinking merupakan alat yang digunakan dalam problem solving, problem design, hingga problem forming. Tidak hanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun juga untuk membentuk dan merancang suatu permasalahan. Kemudian ada filosofi design thinking. Banyak orang yang memiliki anggapan bahwa sebuah inovasi merupakan sebuah hasil, bukannya sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan. Perspektif ini membuat kesempatan berhasilnya suatu inovasi menjadi kecil. Karena kebanyakan orang terpaku pada hasil akhir. Padahal inovasi dimulai dari awal di masing-masing proses seperti riset, pengembangan, pemasaran, dan sebagainya. Christoph Meinel dan Larry Leifer 2011 menyatakan bahwa filosofi dibalik munculnya metodologi design thinking berawal dari sebuah pertanyaan mengenai bagaimana cara berpikir seorang desainer dan insinyur, dan apa yang mereka lakukan ketika mereka menciptakan suatu produk, jasa, maupun enterprise. Dari pertanyaan ini kemudian muncul suatu rancangan baru di mana terdapat alat aktivitas dan nilai yang dapat meningkatkan kinerja dalam inovasi desain dengan skala individu, kelompok, maupun perusahaan. Menurut Mote 2013, pertama itu berorientasi pada tingkatan. Berbeda dengan beberapa teori umum yang diajarkan di bangku pendidikan formal, design thinking lebih mengarah pada pendekatan learning by doing atau belajar sambil bekerja. Hal ini mendorong kita untuk berinteraksi langsung pada masyarakat sehingga dapat menemukan hal yang jauh lebih beragam. Kemudian ada terbiasa akan perubahan. Setiap kegiatan yang dilakukan akan mudah dikacaukan dan diprovokasi secara alami karena design thinking mengedepankan cara yang baru dalam melihat suatu permasalahan. Kemudian ada yang ketiga itu manusia sentris atau human centric. Segala hal berfokus pada kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir, termasuk di dalamnya kebutuhan-kebutuhan yang masih belum terutarakan, belum ditemukan, dan belum diketahui. Kemudian ada yang ketiga itu terintegrasi dengan tujuan masa depan. Tanpa adanya sebuah sikap, antisipasi, dan imajinasi terhadap masa yang akan datang, maka proses strategic planning sudah mati dan hanyut di bawah arus. Pandangan terhadap masa depan membuka kesempatan dan mengundang kita untuk menjelajahi ketidakpastian. Kemudian ada proses yang dinamis dan konstruktif. Design thinking adalah suatu proses yang berulang-ulang, membutuhkan proses definisi ulang, presentasi ulang, penilaian, dan visualisasi. Sebuah pengalaman belajar yang menghasilkan dan mengaplikasikan suatu wawasan dan pengetahuan pada tujuan yang selalu berubah. Kemudian ada mengedepankan empati. Meletakkan penggunaan atau pelanggan atau konsumen sebagai inti dari segala suatu hal, mendorong penggunaan unsur design thinking untuk membantu berkomunikasi dengan masyarakat guna dapat memahami sifat, perilaku, harapan, motivasi, dan kebutuhan mereka dengan hal yang lebih baik. Kemudian ada mengurangi resiko. Baik dalam pengembangan dan pengenalan produk atau jasa, terdapat banyak pembelajaran yang didapat dari berbagai kesalahan. Resiko akan selalu terjadi, namun diaplikasikannya praktik design thinking membantu mengurangi resiko dengan mengkonsiderisasi faktor-faktor di dalam teknologi pasar, kompetitor, dan rantai pasok atau supply chain. Kemudian ada meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas, menumbuhkan suatu
budaya yang terbiasa dengan mempertanyakan suatu hal, di mana menginspirasi melalui tindakan, kreativitas, ambiguitas, dan menimbulkan kepahaman melalui interaksi dan visualisasi objek fisik dan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada logika kompetitif bagi strategi bisnis, di mana praktik design thinking adalah salah satu yang dapat dilakukan bersama-sama secara komplementer dengan teori strategi kompetitif Michael Porter. Design thinking memperkenalkan perusahaan untuk membuat produk, pengalaman proses, dan model bisnis lebih dari sekedar berhasil. Kemudian di slide yang terakhir itu ada aturan dasar dalam design thinking, di mana aturan-aturan dasar dalam design thinking mengenai perilaku dan mindset yang harus dimiliki oleh design thinking team yang berguna untuk menyelaraskan pemahaman antara anggota tim satu dan yang lainnya. Tujuannya untuk mempermudah kinerja. Ada 3 aturan dasarnya, yaitu hard on, kemudian head on, dan hand on. Kemudian kita jelaskan dulu hard on, pendekatan dengan hati, di mana mengenai fungsi afektif, emosi, dan perasaan, mengenai bagaimana menggunakan emosi untuk mewujudkan gagasan dan pemikiran, beberapa kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan ini adalah 1, empati, kemudian empati, ada adaptability atau kemampuan beradaptasi, courage, keberanian, kemudian ada emotional resilience, ketahanan emosi, dan open-minded atau keterbukaan pikiran. Kemudian kita beralih ke head-on. Penjelasannya itu mengenai fungsi kognitif dan logis, memikirkan bagaimana cara untuk meyakinkan orang lain, melalui argumen logis. Tujuannya adalah membuat rencana proyek yang logis dan menunjukkan apa yang harus dilakukan dengan rencana yang sistematis, oleh siapa, kapan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Beberapa kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan ini yaitu 1, divergent thinking atau pemikiran yang berbeda. Kemudian ada system thinking, berpikir sistematis, emotional intelligence, kecerdasan emosi, kemudian visual thinking atau berpikir secara visual dan imagination. Kemudian yang ketiga itu, yang terakhir itu adalah head on. Head on adalah tentang kepraktisan atau tindakan dan dampak fisik, tentang cara mengaplikasikan suatu tindakan untuk mewujudkan gagasan atau pemikiran. Tujuannya adalah untuk menciptakan bukti nyata tentang seberapa bagus, penting, dan kelayakan sebuah gagasan. Beberapa kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan ini adalah 1 itu reframing atau membuat kesimpulan, ideating atau merancang ide, iteratif prototyping atau membuat prototype berulang kali, kemudian ada decision making atau melogikakan suatu permasalahan, kemudian facilitation atau memfasilitasi, kemudian ada merancang cooperation atau kooperasi dan kolaborasi. Jadi sekian penjelasan saya tentang design thinking. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.